Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mass Media FM, para pemirsa live streaming kanal YouTube Al-Akbar TV dan TV digital Madu TV Nusantara dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Selasa tanggal 1 Juli 2025, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya, sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian pada maghrib, yakni ngaji kitab Tafsir Jalalain yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Husni Mubarak MHI Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, yang sangat kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar, wabil khusus yang saat ini masih berada di masjid ini ataupun secara khusus yang saat ini hadir di majelis kajian tadabbur Al-Quran ini. Juga yang saya muliakan, yang saya hormati para pemirsa yang menyaksikan kajian ini secara virtual, baik melalui Al-Akbar TV, Mass Media, Madu TV ataupun channel-channel lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita ini Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di Masjid Nasional Al-Akbar ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah tadi kita telah sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, kita sambung seperti biasa dengan kajian tafsir Al-Quran, dengan harapan semoga melalui kajian tadabbur Al-Quran ini kita termasuk atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan kelak kita ditakdirkan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada kajian tafsir pada malam hari ini adalah menafsirkan ayat-ayat hijrah. Menafsirkan ayat-ayat hijrah. Tema ini kami pilih karena saat ini kita berada di awal bulan Muharram, tahun baru Hijriyah. Saat ini tahun kita 1447 Hijriyah. Berbicara tentang tahun Hijriyah, maka tidak lepas dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW
yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 100 ini. Sekali lagi dalam surah An-Nisa ayat 100 ini. Penetapan sebagaimana mungkin kula panjenengan sering dengar bahwa sistem tanggal ataupun bulan itu adalah sistem yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak pertama kali Allah menciptakan alam semesta. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah, "Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani itu adalah bulan yang sudah ada ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah kemudian menciptakan sistem waktu. Di antara apa yang diciptakan oleh Allah terkait waktu ini adalah nama-nama bulan ataupun terkait tanggal. Jadi 1 tahun ada 12 bulan itu sudah ada sejak lama. Lalu kenapa kemudian kita sering mendengar bahwa yang merumuskan sistem penanggalan Islam itu terjadi pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau panjenengan sering dengar ngoten. Jadi penetapan sistem penanggalan tahun Islam itu memang terjadi pada masa Khalifah Umar. Maksudnya adalah penetapan perhitungan 1 Hijriah itu dimulai pada masa Khalifah Utsman. Jadi dulu itu Muharram, Safar. Muharram itu tidak dihitung sebagai atau tidak difahami sebagai bulan pertama, betul. Jadi dulu pada masa sebelum Khalifah Umar, bulan itu memang dari Muharram sampai kemudian Dzulhijjah, tetapi tidak difahami bahwa Muharram itu sebagai bulan pertama. Terus pokoknya Muharram, Safar, maka kemudian ketika masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi beberapa peristiwa yang kemudian menjadikan beliau memutuskan hal itu. Yang pertama adalah yang masyhur terkenal dalam sejarah adalah beliau mendapatkan surat dari salah satu gubernur beliau, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Suatu saat Khalifah Umar mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Setelah surat itu terkirim dapat beberapa bulan tidak ada balasan. Tetapi setelah itu pada suatu momen Abu Musa al-Ash'ari ketemu dengan Khalifah Umar ibn Khattab menanyakan surat yang dia kirimkan. Ternyata kemudian setelah ditanya, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan surat panjenengan sudah sampai wahai Khalifah, tetapi kami tidak tahu itu terjadi di tahun ini atau di tahun sebelumnya atau bahkan di tahun sebelumnya. Maka itu kemudian beliau merumuskan satu kalender yang kemudian disebut kalender Islam. Jadi harus ditetapkan satu Hijriah itu sejak tahun kapan. Nah, ini kemudian terjadi diskusi lagi antara para sahabat yang kemudian terjadi satu kesimpulan, satu usulan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali mengusulkan kepada Khalifah Umar agar satu Hijriah itu lebih baik dihitung dari masa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian sejak itulah kita kenal dengan tahun baru Hijriah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa kemudian kesepakatan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu memilih Hijriah atau masa hijrahnya Nabi sebagai penetapan tahun pertama Hijriah? Penetapan itu didasarkan dengan atau didasari dari banyak pertimbangan. Di antara pertimbangan yang paling penting adalah bahwa
masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah masa pembeda antara kekafiran menuju keimanan, antara kebatilan, antara kegelapan menuju cahaya. Jangan mungkin sering mendengar atau membaca bahwa ketika Rasulullah SAW dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, hasilnya tidak banyak. Ada sahabat yang masuk Islam tapi hitungannya tidak banyak, hanya mungkin bisa dihitung dengan jari, mungkin puluhan atau mungkin 100 atau 200, tidak banyak. Umat Islam saat itu berada dalam keadaan tertindas, yang lemah, mungkin yang secara ekonomi lemah, atau mungkin yang secara sosial lemah, seperti budak-budak banyak yang kemudian ditangkap dan disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Dan ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Thalib dan juga istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, maka kemudian saat itu kondisi Nabi secara sosial itu dianggap kurang ada yang membackingi secara politik. Kalau orang berada dalam suatu tempat tidak ada backing, nah itu bahaya. Jadi berada di satu tempat yang mana hampir sebagian orang yang berada di tempat itu memusuhi beliau, tapi kemudian beliau tidak punya backing atau backing secara politik, secara sosial kemasyarakatan, maka itu sangat bahaya. Maka kemudian terjadilah beberapa peristiwa, di antaranya rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah. Setelah hijrah, umat Islam berkembang besar. Jadi bedanya dengan Mekah dengan Madinah itu, kalau Mekah niku wonge alot-alot, alot-alot. Beda dengan Madinah. Madinah itu orangnya lembut-lembut, atau dikatakan oleh para sejarawan yang menjadikan Madinah cepat berkembang yang menjadikan Islam cepat berkembang di Madinah, karena di Madinah saat itu ada orang Yahudi. Orang Yahudi mengabarkan kepada orang-orang Arab, yakni semua Aus dan Khazraj, bahwa tahun atau masa itu adalah masa diutusnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian mereka mendapatkan informasi itu. Maka ketika kemudian mereka menunaikan ibadah haji, mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, maka mereka tidak perlu berpikir lama untuk menerima seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga baru Madinah sebelum Nabi datang sebagian sudah masuk Islam. Dan itu bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'an. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan luas. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mendapatkan kematian atau mereka wafat di tengah-tengah hijrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka pahalanya adalah di sisi Allah. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Penyayang. Di dalam kitab Tafsirul Jalalain di sini disebutkan bahwa ayat ini menggambarkan fase hijrahnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat Nabi ini kan statusnya beda-beda. Ada yang kaya, kemudian punya backing banyak, hijrahnya mudah. Ada yang kuat, memberani, jagoan, ketika hijrah tidak ada yang berani menghadang seperti yang terjadi pada Sayyidina Umar Ibn Khattab atau Sayyidina Hamzah. Tidak ada yang berani orang-orang kafir Quraisy. Ada yang lemah, dihalang-halangi, bahkan disakiti. Sebenarnya ketika turun ayat tentang hijrah itu
ada beberapa sahabat yang sebenarnya mendapatkan rukhsah dari Nabi Muhammad SAW. Mereka boleh tidak hijrah karena memang mereka adalah orang-orang yang berada dalam kondisi lemah. Di antaranya mungkin wanita atau orang yang sakit atau anak-anak. Karena hijrah saat itu memerlukan keberanian, kemudian memerlukan banyak hal yang harus dijadikan pertimbangan. Maka kemudian ada rukhsah syariat kepada beberapa orang yang secara politik atau secara sosial atau secara kesehatan lemah, mereka boleh tidak hijrah. Tetapi karena dasar Bapak Ibu sekalian, keimanan sahabat itu luar biasa. Meskipun ada kalanya orang sakit parah, sebenarnya kemudian dia tidak puasa sholat berdiri, dia kemudian dapat sholat dengan duduk, tetapi dia masih memaksa untuk berdiri. Bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Itu menunjukkan keimanannya besar, keimanannya kuat. Atau orang puasa, orang musafir berpuasa, syariat membolehkan orang itu tidak berpuasa, tetapi sebagian dari umat Islam memilih puasa karena keimanannya kuat, boleh saja. Sama seperti yang digambarkan dalam ayat ini, ada seorang sahabat namanya Damrah bin Jundub. Kalau di dalam kitab tafsir ini disebutkan Jundub bin Damrah al-Laythi. Sahabat ini kondisi fisiknya sakit, tetapi karena Nabi memerintahkan hijrah, pokoknya mau tidak mau saya harus hijrah. Dia dalam keadaan sakit keras. Dia kemudian memaksa untuk hijrah sampai di satu tempat yang kemudian bernama Tan'im. Sahabat Damrah atau Jundub bin Damrah ini kemudian dia meninggal, dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam ayat ini memuji beliau sahabat tadi, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan, atau di dalam Islam itu disebut Ashhurul Hurum, Asy-Syahrul Haram, Asy-Syahril Harami. Di dalam juz 2 ada itu. Bulan Muharram dalam Islam atau bulan yang dimuliakan itu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ustaz, artinya dimuliakan itu apa maksudnya? Dimuliakan artinya di antara aturan yang diperintahkan Allah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan sampai sekarang. Di antara aturan yang telah ditetapkan Allah adalah bahwa tidak boleh berperang di bulan itu. Jadi lihat, kalau ada orang Arab itu Pak Sami berperang, maka ketika tiba bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, rangi mandek, gelem gak gelem kudu mandek. Kalau masih terus berperang, maka dia mendapatkan dosa besar dari Allah, dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan bulan yang dimuliakan karena di bulan-bulan tersebut termasuk bulan Muharram ini pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang melakukan berbagai ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sekian banyak ibadah, jadi terutama di bulan Muharram ini dengan sholat sunnah di luar Muharram pahalanya masih lebih besar di Muharram. Dengan sholat fardu di Muharram pahalanya masih lebih besar dibandingkan di luar Muharram. Tetapi ada dua sunnah yang begitu ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW agar ulah panjenengan melakukan ibadah atau melakukan dua sunnah ini semaksimal mungkin di bulan Muharram. Apa dibuka? Yang pertama, puasa Asyura. Kalau ingin lebih afdal lagi disambung dengan Tasu'a. Puasa Asyura itu puasa pada tanggal 10 Muharram.
Kemudian Taswa itu berada pada tanggal 9 Muharram. Saat ini kita tanggal pindah Mbak Yahya? Satu minggu ya. Berarti nanti tanggal atau hari Sabtu itu sunnah puasa Taswa, kemudian minggunya puasa Asyura. Nek panjenengan boten saged kedua-duanya, yang terpenting Asyuranya. Karena kenapa? Dalam Sahih Muslim di situ disebutkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Nabi ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, puasa yang terjadi pada atau yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, atau nek bahasa di wong Jawa niku apa dina suro gitu. Suro. Iya harus Surabaya. Boten Pak. Terus puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram itu diantara keutamaannya disebutkan oleh Nabi Muhammad menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lewat. Ustaz, meskipun dosa besar, wallahu alam, Nabi mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Kalau kita lihat tafsir dalam hadis ini, mungkin para ulama berbeda pendapat. Apakah yang diampuni itu termasuk dosa kecil atau juga dosa besar? Tetapi Nabi menjelaskan bahwa puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Maka bagi kita yang ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, terutama mungkin kalau jenengan banyak melakukan kekhilafan, kesalahan di 1 tahun yang lalu, monggo sarang-sarang hari Ahad puasa Asyura lebih baik dimulai 1 hari sebelumnya, yakni kita puasa Taswa. Sunnah yang kedua yang begitu ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sedekah. Sedekah terutama di hari Asyura. Jadi sedekah itu utama di 1 bulan Muharram ini sangat utama, tetapi paling utama adalah di hari Asyura. Di antara keutamaan sedekah pada hari Asyura itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Di situ disebutkan hadis man tasaddaqa fi yaumi Asyura kana ka sadaqatis sanah. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka pahalanya seperti bersedekah selama 1 tahun penuh. Ini kula panjenengan sing di luar Asyura biasa rada pedit Pak. Ono kaleng lewat pura-pura gak ngerti Pak. Utawa ono kaleng lewat biasa ono dosa 1.000 kali 5.000 bisa sing diparing sing putih Pak. Aku jenengan. Kula iki kadang-kadang atau sering sing 5.000 nek kula. Biasa kula panjenengan nek di luar Asyura rada-rada pedit. Ayo kita berusaha untuk mengikis sifat kikir ini terutama pada hari Asyura. Karena kenapa? Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa fi yaumi Asyura kana ka sadaqatis sanah. Barang siapa yang sedekah pada hari Asyura yakni 10 Muharram, pahalanya setara dengan sedekah selama 1 tahun sebelumnya. Kemudian secara lebih khusus lagi sedekah kepada keluarga. Terus infak atau sedekah ini kan bagus. Sering kita memahami bahwa sedekah itu utamanya hanya kepada orang fakir miskin mawon. Itu utama, betul itu utama. Kemudian kalau dengan keluarga, dengan kerabat, wah harus kasih keluarga, kasih wong tua, kasih bojone ae. Kemudian kita lebih memilih tidak bersedekah kepada mereka, itu salah. Jadi sedekah yang paling utama betul kepada fakir, tetapi yang jauh lebih utama keluarga yang fakir. Karena kenapa? Sedekah kalau hanya kepada fakir itu kita bersedekah hanya karena kefakirannya saja, kita dapat pahala dari itu.
Tetapi kalau bersedekah dengan kerabat, kita dapat 2 pahala, bersedekah kepada fakir sekaligus bersedekah kepada kerabat. Ustaz, bagaimana kalau kerabat kita tidak fakir? Ya tetap disunahkan sedekah, tetap lebih utama. Khususnya di bulan Muharram, Pak. Karena kenapa? Satu hadis yang mungkin kalau panjangan banyak yang sudah tahu hadis ini. Man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Barang siapa yang memberikan infak atau memberikan rezeki atau memberikan nafkah yang luas kepada keluarga ini musim paling dekat dengan kita sih Pak, ya istri atau anak atau kedua orang tua, itu paling dekat dengan kita, yang kemudian mau bersedekah kepada mereka, dan sedekahnya bukan hanya sekedar sedekah saja 1.000, 2.000, 10.000, tetapi kata hadis Nabi, wasa itu meluaskan sedekah, meluaskan sedekah kepada keluarganya. Apa janji Nabi Muhammad? Maka Allah akan meluaskan rezeki orang tersebut selama 10 tahun penuh. Jangan ingin rezekinya di tahun ini, di tahun 1447 Hijriah ini, atau di tahun 2025 dan seterusnya, ini 1 tahun ke depan. Jangan ingin rezekinya lancar, pekerjaannya dimudahkan, rezekinya diluaskan, maka jangan lupa nanti pada hari Asyura sedekah yang banyak, terutama kepada istri, Pak. Makanya kemudian hadis sedikit menjadi hadis favorit ibu-ibu. Maka mungkin ibu-ibu ada yang lihat kajian ini nanti sampai di rumah pada hari Asyura tagih suaminya, sedekah-sedekah Bang. Kenapa? Karena siapa yang bersedekah di hari Asyura kepada keluarga, terutama istri, Allah akan luaskan rezekinya selama 1 tahun penuh. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin, saya kira sampai di sini napa ingkang saged kawula sampaikan terkait tafsir ayat hijrah ini. Ada waktu 10 menit kurang lebih, mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Oke. Monggo. Mic-nya saged dikawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada 10 Asyura ini ada peristiwa Karbala yang dirayakan besar-besaran. Apakah itu ada indikasi dari Rasulullah peristiwa itu? Mohon maaf, terima kasih. Apakah ada indikasi, maksudnya Peristiwa itu akan terjadi. iya. Seingat saya ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, beliau dalam beberapa kesempatan menjelaskan tentang apa yang terjadi di masa depan. Itu bukan amalan, itu termasuk dari mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bahwa Islam akan menaklukkan Persia. Itu sudah dijelaskan pada masa Nabi Muhammad di peristiwa hijrah ini, Pak. Ada yang mau saya sampaikan tadi juga, ada peristiwa ketika Nabi hijrah dikejar oleh orang kafir namanya Suraqah bin Malik saat itu. Suraqah ini mengejar Nabi sampai terjatuh 3 kali, ditolong oleh Nabi, kemudian masuk Islam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, murma syi'ta, perintahlah aku apapun yang engkau kehendaki. Dia kemudian diperintahkan oleh Nabi, meskipun kamu sudah masuk Islam, kembali ke Mekah, tetapi jangan bilang-bilang kalau telah bertemu denganku. Nah, ketika Suraqah bin Malik ini pamitan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkata kepada dia, wahai Suraqah,
ingat-ingatlah perkataanku ini bahwa kelak engkau akan memakai gelang atau dalam riwayat yang lain akan memakai mahkota Raja Persia. Loh, ya Rasul, teman-teman ibu ya Rasul. Iya, engkau kelak akan memakai mahkota Raja Persia. Ketika waktu itu orang mungkin akan berpikir bahwa itu terlalu mengada-ngada. Tapi bagi orang yang beriman itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi adalah setelah Nabi wafat, kekhalifahan berganti, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berganti kepada Khalifah Umar Ibn Khattab. Kita tahu bahwa saat itu Persia itu ditaklukkan oleh Islam. Kalau saat ini ibaratnya Surabaya menaklukkan Amerika, dengan mustahil banget. Tapi itu adalah bagian daripada mukjizat Islam yang 20 tahun sebelumnya kecil, 20 tahun setelahnya berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. Sayyidina Umar yang saat itu menjadi khalifah ketika Persia berhasil ditaklukkan oleh Islam, Sayyidina Umar mendengarkan kisah itu bahwa Nabi pernah berkata, engkau wahai Surabaya kelak akan memakai mahkota Persia. Karena Umar tahu akan cerita itu ketika Persia berhasil ditaklukkan, di antara yang dilakukan oleh Khalifah Umar apa? Dia mengambil mahkota Raja Persia kemudian dipakaikan kepada sahabat Surabaya bin Malik. Di antaranya tentang kesyahidan Sayyidina Uthman itu sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Kesyahidan Sayyidina Ali itu sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Di antara yang seperti ditanyakan oleh Pak Yahya tadi, apakah pada masa Nabi Muhammad SAW masih ada beliau memberikan sebuah keterangan atau prediksi, bukan prediksi, beliau mengabarkan bahwa cucu beliau yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Husain bin Ali wa Fatimah Az-Zahra itu apakah dibunuh pada peristiwa Karbala? Iya. Kalau tidak salah ini Pak, suatu saat terjadi percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan salah satu istri beliau, saya lupa namanya. Pada masa itu Nabi kemudian tiba-tiba menangis. Tiba-tiba menangis, kemudian beliau ditanya oleh istri beliau, mungkin kalau tidak salah Ummu Salamah, mungkin nanti dengan cari hadis ini insya Allah ketemu. Beliau ditanya oleh salah satu istri beliau, Rasul, kenapa engkau menangis? Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasul Jibril datang kepadaku memberikanku kabar akan syahidnya dua cucuku ini. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain. Kita tahu bahwa Sayyidina Hasan itu wafat sebelum Husain. Beliau dalam riwayat yang banyak disebutkan dalam kitab sejarah, beliau diracun oleh pokoknya. Kalau Sayyidina Husain, sebagaimana kita tahu, beliau wafat pada hari Asyura. Beliau dikepung, kemudian beliau kalah, dibunuh, dan kemudian kepala beliau, sirah beliau dipenggal. Yaitu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saya sampaikan tadi, beliau ditanya, kemudian beliau mengatakan, aku diberikan kabar oleh Jibril tentang dua cucuku, tentang Hasan dan Husain. Husain akan kemudian dizalimi oleh oleh para pemberontak saat itu. Kemudian Nabi memberikan satu tanah kepada istri beliau, atau dan pulau dengan istri beliau. Katakanlah Ummu Salamah, seingat saya Ummu Salamah, atau mungkin nanti dicek lain, wahai Ummu Salamah, simpanlah tanah ini. Kalau saat ketika tiba saatnya tanah ini akan berubah warnanya dari merah menjadi hitam, atau mungkin sebelumnya hitam menjadi merah, berarti bahwa saat itu cucu Husain sedang dalam kondisi terbunuh. Dan itu betul ketika Nabi sudah wafat, kemudian istri beliau tadi masih hidup. Ketika peristiwa Karbala tadi, tiba-tiba tanah yang diberikan oleh Nabi itu berubah warna, kemudian beliau menangis. Ini salah satu hadis yang pernah saya baca tentang peristiwa syahidnya Sayyidina Husain di Karbala, dan itu terjadi pada hari Asyura. Di
hari Asyura itu hari bersejarah, tidak hanya keutamanya besar. Di hari itu banyak terjadi peristiwa yang besar, baik peristiwa baik atau peristiwa buruk. Peristiwa baik di antaranya diselamatkannya umat Nabi Musa dari kejaran Firaun, itu terjadi pada hari Asyura. Kemudian diselamatkannya atau mendaratnya Nabi Nuh dari kapal beliau setelah berlabuh pada beberapa bulan, itu terjadi pada hari Asyura. Banyak peristiwa baik. Ketika ada yang mengatakan diampuninya Nabi Adam alaihissalam terjadi pada hari Asyura. Yang baik-baik, yang buruk ya diantaranya peristiwa pembantaian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, itu juga terjadi pada hari Asyura. Tapi ngapunten, bukan berarti bahwa hari itu dinamakan hari sial. Ya. Kan orang-orang Jawa pahami bocor betul kan. Dina suro akeh belai akeh itu boten. Itu mitos-mitos yang dipopulerkan oleh orang-orang Jawa yang tidak ada dasarnya sama sekali. Justru pada hari Asyura itu adalah hari penting, hari besar, di mana keutamaan ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu Mas? Berapa menit? 40 ya? Masih ada 3 menit. Monggo. Pertanyaan satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sana kalau pada hari Asyura itu kita mempunyai hajatan, umpamanya menikahkan anak, atau pindah rumah, gimana itu? Ya apa-apa, bukan apa-apa. Oke. Jadi menikahkan anak itu boleh di bulan apapun, tetapi memang ada bulan khusus yang di situ disunnahkan. Karena Nabi menikah di bulan itu, kemudian sahabat diperintahkan menikah di bulan itu. Di antara kesunahan menikah ini di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu ada hadisnya. Tetapi bukan berarti di luar itu tidak boleh, betul. Jadi perintah syariat ketika kita punya anak itu mampu siap menikah, nikahkan segera. Karena kenapa? Kalau kemudian panjenengan sebagai orang tua menunda-nunda tanpa alasan yang benar, seperti cukup kak nikah suruh kok ayo kita tahun Arab, kok ini bulan sial ini bukan boleh, tidak tepat seperti itu. Jadi menikah dalam Islam itu boleh di bulan apa saja, tetapi memang ada bulan-bulan yang lebih disunahkan. Tetapi bukan berarti di luar bulan ini tidak boleh. Disunahkan seperti di Syawal. Makanya saat ini Syawal, setelah Syawal banyak orang menikah. Ketika bulan Dzulhijjah banyak orang menikah. Karena memang bulan-bulan itu adalah bulan disunahkan untuk menikah. Okay. Tapi bukan berarti di luar itu tidak boleh. Jadi di Islam itu tidak ada hari sial atau bulan sial. Jadi karena tidak ada, ya jangan buatan usaha percaya. Masalahnya kadang-kadang kita sudah tahu itu tidak ada dalilnya, tidak ada ajarannya, kita percaya, akhirnya ketakutan dengan sendirinya. Maka di sinilah kemudian syaitan masuk, kemudian membisikkan hal-hal yang tidak dengan kita berprasangka bahwa hari itu hari sial. Akhirnya berlaku hadis qudsi ana inda dhanni abdi, aku sesuai prasangka hamba. Kalau prasangka dengan hari itu hari sial, khawatirnya kemudian itu bersamaan dengan takdir Allah juga. Tetapi kalau panjenengan tanya apakah di Islam ada hari yang tidak boleh menikah? Tidak ada. Apakah ada hari yang bulan tidak boleh menikah? Tidak ada. Sama seperti apakah setelah orang menikah ada waktu-waktu yang dilarang untuk berhubungan istri dengan istri, yang dilarang hanya ketika istri haid dan ketika berhubungan dari jalur belakang, ya seperti zuhur. Selama di luar itu tidak ada larangan. Bulan itu nanti Pak pojok kitab hari Sabtu khawatir anaknya buta, hari Minggu kalau jadi anak nanti miskin. Nah, ini buatan benar. Jadi ada beberapa kitab yang menjelaskan tetap seperti itu, tetapi kitab tersebut banyak dikritik oleh para ulama karena keterangan-keterangan yang disebutkan banyak yang tidak berlandaskan dalil, mungkin firasat mungkin. Tetapi sekali lagi keharaman jima dengan istri itu hanya berlaku ketika istri haid dan juga berhubungan suami istri dari dubur, dosa besar.
tua itu dosa besar. Selain itu boleh kalau berhubungan dari jalur depan dengan duduk dari belakang berdiri boleh bebas. Pak Yahya unik banget insyaallah. Yang bahasnya tentang juga semangat ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan kami secara pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.